Itu saya lihat dulu di map, kok pengantarannya jauh, dan di map itu kok kayaknya melewati area sepi hutan gitu. Saya melewati kuburan. Tapi kenapa tiba-tiba ini leher ini nggak tahu pengen nengok ke belakang. Hal yang tak terduga, yang tak diinginkan saya terjadi. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya, Kang Ojo. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang pernah saya alami. Sebenarnya ini sudah lama sekali. Jadi waktu itu kejadian pada tahun 2017. Ya, sudah lama Mas. Tapi baru kali ini saya menceritakan kepada kalian karena ini cukup rahasia. Bukan rahasia sih sebenarnya. Ya, kejadian yang cukup horor saya alami. Ketika itu saya ngojek hari Kamis, saya masih ingat sekali karena ini kejadian yang sangat saya tidak bisa saya lupakan. Saya ngojek pada hari Kamis. Jadi saya seperti biasa cek awali dengan pagi, jam 6 saya OTW, dan waktu itu motor saya itu minta servis dan ternyata harus opnam di bengkel, ya harusnya di bengkel. Jadi saya mulai jam 6, itu sekitar jam 10 saya ke bengkel, dan bengkel emang menyarankan harus opnam dulu. Ya mau nggak mau haruslah, ya nggak apa-apa lah. Akhirnya karena emang saya ada saudara yang motornya nggak dipakai juga, akhirnya saya pinjam motor ke saudara saya. Waktu itu saudara saya juga alhamdulillah motornya baru, ya itu Jupiter MX. Mantap jiwa itu, kenceng, halus. Jadi seperti biasa saya itu pasti on jam 6 pagi, nyampe pulang itu biasa malam, bisa sampai jam 12 malam, jam 1 ya sesuka dan itulah keselnya, itu apa ya, capeknya. Jadi pada hari itu kebetulan sekali saya mendapat satu orderan. Nah ini fokus saya ke satu orderan ini. Itu sekitar sudah pukul jam setengah 11 malam. Jam setengah 11 malam saya dapat orderan food. Itu titik antaranya itu saya belum pernah ke area situ. Kan biasa kalau sudah malam-malam gitu, kadang ada driver yang pilih-pilih lah. Itu saya lihat dulu di map, kok pengantarannya jauh, dan di map itu kok kayaknya melewati area sepi hutan gitu. Ya, untuk memastikan lagi, akhirnya saya telepon ke customer. Saya pastikan lagi lah biar itu bukan order fiktif gitu kan, ya aku telah sudah setengah malam pas gitu ya. Saya telepon, saya konfirmasi ke customer, oh dikonfirmasi ternyata benar. Ya udahlah saya ambil, kan ya kasihan juga kalau nggak saya ambil, pasti juga susah cari driver jam segitulah biasanya, apalagi area sepi kan ya. Saya ke resto, saya menunggu, akhirnya sudah sana jadi, saya OTW ke customer. Saya jalan, ya dari setengah perjalanan mungkin ada lah. Itu jaraknya lumayan jauh. Jaraknya lumayan jauh ya. Itu ada berapa kilometer itu? Itu hampir 10 kilometer ada. Itu ongkosnya juga lumayan, itu ongkosnya hampir 40.000, 38 berapa gitulah. Saya masih ingat. Jadi sudah kira-kira setengah perjalanan lah ya. Itu entah kenapa jantung saya kok deg-degannya itu lebih kenceng gitu ya, lihat area sepi. Kalian pasti pernah mengalami, bagi kalian yang mungkin rumah-rumahnya dekat dengan hutan-hutan atau di kampung-kampung itu, dari rumah mau keluar itu sok-sokan, wah apa-apa biasalah, jalan sepi biasa. Tapi ketika di tempat-tempat sepi, tempat-tempat tertentu, pasti ingatan kalian itu akan diisi oleh bayangan-bayangan atau cerita-cerita masa lalu dari teman kalian atau kejadian apa. Horor-horor itu langsung masuk semua. Bener gak? Nah,
Itu yang saya alami saat itu. Jadi tiba-tiba saya teringat cerita katanya ada ini, ada itulah. Nah, itu merasuk ke pikiran saya. Dan apesnya lagi, saya melewati kuburan. Dan tambah yang lebih parah lagi, tiba-tiba saya ingat bahwa itu malam Jumat. Astagfirullahaladzim. Uh, Mau nggak mau, saya terjang lah. Akhirnya gaspol. Untung motornya enak lah ya. Gaspol dan jalannya itu jalan nggak halus. Aduh, ada berlubang-lubang gitu, pokoknya gas, set. Dan alhamdulillah saya tiba di area perkampungan. Nah, itu saya berhenti sejenak. Saya telepon konfirmasi customer lagi untuk alamat detailnya, untuk antar-antar gang-gangnya. Dan akhirnya saya ketemu dengan customer. Lega lah saya. Tapi cerita belum selesai di situ. Karena apa? Karena harus ada perjalanan pulang. Dan perjalanan pulang tentunya waktunya sudah tambah malam. Ya. Akhirnya saya berbincang sejenak dengan customer. Saya bertanya apakah ada jalan lain selain jalan itu yang lebih ramai atau yang lebih dekat untuk area ke jalan raya. Dan jawaban dari customer gak ada. Mau gak mau saya harus melewati area itu lagi. Nah, ini tantangan selanjutnya. Saya kembali melewati jalur yang tadi karena tadi saya sudah tahu itu areanya itu seperti apa. Jadi saya lebih terbayang lagi. Ini di sini bakal ada sepi, ini di sini ada ini. Belum lama saya jalan itu jantung kembali degukannya kencang banget. Dan hawa ini kan saya ya sok-sokan oke lah, santai lah, gak usah kenceng-kenceng, gak apa-apa lah. Tapi kenapa tiba-tiba ini leher ini gak tahu pengen nengok ke belakang, merinding. Padahal dia tak tahan-tahan, tapi pengen nengok ke belakang. Saya tahan lah. Oke, saya jalan santai. Tapi tiba-tiba hal yang tak terduga, yang tak diinginkan saya terjadi. Saya mendengar sesuatu seperti ada yang memanggil. Terus saya hiraukan. Saya jalan tetap memanggil. Makin lama kok semakin terdengar. Dan ini nggak manggil lagi, ini nggak manggil. Ini seperti, aduh, merinding saya. Ini seperti ada yang ketawa. Wah, sama saya merinding. Akhirnya ini leher ini nggak ketahan. Akhirnya saya nengok ke belakang, jenak. Astagfirullahaladzim. Ada putih-putih di belakang saya. Mau nggak mau saya gaspol, banter. Wah, itu jalan yang berlubang, jalan nggak tahu lah. Itu pokoknya gaspol. Alhamdulillah motornya itu mendukung ya. Enak banget buat jalanan seperti itu. Akhirnya saya gas mod. Dan alhamdulillah saya tiba di sebuah perkampungan ya, emang sudah sepi karena jam segitu. Tapi akhirnya saya berhenti di suara itu dan udah hilang. Saya tengok ke belakang sudah nggak ada lagi, alhamdulillah. Saya sejenak diam karena takut. Dan anehnya tiba-tiba saya ada suara lagi. Ada suara lagi. Itu belakang saya nggak ada. Saya cari. Dan ini pusat suaranya itu di atas kepala saya, di sebelah kiri. Dan di depan saya ini memang ada pohon. Dan saya sudah nggak karuan itu. Saya mau nggak mau hawanya itu pengen oleh. Tapi suara ini bukan suara yang bukan nangis, bukan ketawa, bukan manggil. Setelah saya tengok ke atas, ada putih-putih itu ternyata di atas pohon. Dan dia mengeluarkan suara.
memang Yamaha semakin di depan. Astagfirullahaladzim. Ya, itu cerita dari saya, pengalaman horor saya. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah setia mendengarkan. Tunggu cerita selanjutnya dari Kang Ojol, perjalanan Kang Ojol pasti banyak cerita-cerita menarik selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Mantap jiwa, salam satu aspal.